Pai mamanjalo hatani Tuhan kita, pasada hita mangkuta, martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih ma hatahonon nami hubang, halani iparmahani hamdo hanami, dasubani sadario. Tuhan, nalaho manjalo hatamu. Bere hamma hanami uhur namanangihon hatamu. Jana pasu-pasu hamma jua-jua umon. Nalaho padaskon hatamu. Ibagas Yesus Kristus tangihon hamma tonggonami. Amin. Shalom. Horas ma bata haganupan. Dear inang Bapa kita haganupan, ambilan malas ni uhur hubata sadarion, bani minggu info kapit, tanggal 9 Maret 2025, tarsurat bani, Roma 10, ayat 10 das humbani 20 sada. Ase maresponsoria mahita namambasahon firman Tuhanon, hanami bani ayat na genap, nasyam bani ayat na ganjil, janah terakhir rup mahita haganupan. Sonon ma hatani nebata. Israel naso porsaya. Tapi seng haganup na mambalosi ambilan nama dearin. Ainini si Jesaya do, ham Tuhan. Isema na porsaya bani ambilan nami, pabion ma hatahononku, ay naso iboge sidea donani, dom manamin, nadobdas do sorani sidea husap tanoon, anjaro si ujung ni dunia on, do barita ni sidea. Pakdo si Jesaya makatahon, naso mangindahi ahu, aido jupahan, anjahatalardo ahu bani naso sukun-sukun baku. Tahon, naso mangindahi ahu, aido jupahan, anjahat. Amin. Ay madasni, Bapa inang hita haganupan, nah hinargani Tuhata Yesus Kristus. Onggado lang itangihon Bapa anggo hita marsahap inang. Atap onggado Bapa marsahap lang itangihon inang. Sonahado perasaan hita anggo sahapta lang ibege atap itangihon Bapa atap lang itangihon inang. Sonay homa sonahado anggo hatata persahapta lang itangihon niomba. Tentu kurang do pangahapta anggo lang ibalosi ate inang Bapa hita haganupan. Namin ibalosi ma AGP mungkin ay lape tentu sesuai kumbani uhurta. Anggo ibalosi adong do mungkin rasa sedikit bahagia, berarti itangihon. Anggo lang ibalosi berarti adong do kesal otik, kecewa batta. Bani kegiatan ta inang haganupan prapesta tanggal 2 Maret minggu nasalpu adong do hita inang
nalang mambalosi hata di koordinator bani kegiatan olahraga, senam dan sebagainya. Tentu ibalosi kita do halani dongma mardalan haganupan songon harosuh ni Tuhan. Bapak inang kita haganupan ambilan bata bani ibadah mingguon menceritakan bagaimana pergumulan Paulus kepada orang-orang Yahudi di Roma yang belum mendengarkan firman Tuhan dan mau menerima Yesus sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu, orang-orang Yahudi masih menyelubungi diri mereka dengan rupa-rupa pengajaran akan hukum Taurat. Mereka menganggap bahwa jalan keselamatan itu adalah dari melakukan hukum Taurat. Sekalipun para rasul Paulus telah memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah dijanjikan para nabi dalam perjanjian lama, dan dalam Kristus hukum Taurat telah digenapi, tetapi kedegilan hati mereka membuat mereka susah menerima fakta yang sebenarnya. Sebagai seorang rasul yang berkebangsaan Yahudi, Paulus pun menunjukkan kecintaannya dan kepeduliannya itu. Ia rindu agar orang-orang Yahudi dapat menerima Injil, agar mereka dapat diselamatkan. Inilah doa dan keinginan Paulus agar mereka bisa diselamatkan. Paulus melihat bahwa orang-orang Yahudi begitu giat melakukan ritual keyahudian. Yang sangat disayangkan, mereka belum memperoleh pengertian yang benar karena mereka masih berupaya memberikan kebenaran oleh diri sendiri. Bapak inang kita haganupan, di zaman sekarang juga masih ada keadaan yang membenarkan diri sendiri. Tidak peduli dengan apa kata orang, khususnya apa kata firman Tuhan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia, maka kita akan diselamatkan. Artinya, kita percaya Yesus yang menyelamatkan kita. Namun, Bapak inang hita haganupan, betapa sulitnya orang-orang Yahudi menerima kebenaran firman Tuhan karena pikiran dan kebenaran mereka masing-masing. Sama seperti pada perjanjian lama, pada masa Nabi Yesaya, di mana saat itu orang Israel menolak pemberitaan Nabi Yesaya, yang pada akhirnya berujung pada peristiwa pembuangan di Babel. Bapak inang hita haganupan nahinargan di Tuhan ta Yesus Kristus. Bani ayat 10 ya tahun, tapi seng haganup namambalosi ambilan nama diarin. Ainini Yesaya do, ham Tuhan, isema na persaya bani ambilan nami. Memang begitu sulit
bangsa itu menerima kebenaran firman Tuhan. Bahkan sejak zaman Musa, mereka sudah dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Walaupun mereka telah melihat dan merasakan berbagai kebaikan Tuhan, namun bangsa Israel sering bersungut-sungut dan meragukan firman Tuhan. Lalu Rasul Paulus mengutip dari apa yang pernah dikatakan Nabi Yesaya. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Artinya, bangsa Israel telah menolak firman Allah, bahkan menolak kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus, karena mereka mengandalkan bahwa pembenaran itu hanya oleh perbuatan. Padahal sesungguhnya manusia dibenarkan bukan oleh karena perbuatannya, namun oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Bapak Inang Hita Haganupan, firman Tuhan Bani Ibadah Tasadarion mengingatkan kita betapa perlunya mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan tumbuh. Songon naya tahun bani ayat 17. Ai humbani nama nangar ambilan do rohni hapor sayaon. Anjaha ambilan air roh humbani hata ni Kristus. Bahat Dohalak berpendapat kalau mendengarkan musik dia akan terhibur, dia akan merasa relaksasi. Sonai oma anggo mendengarkan humor atau candaan atau hiburan, dia merasa pikirannya sesaat rileks. Artinya, lewat pendengaran banyak hal yang dapat dipengaruhi di tengah kehidupan kita. Apa yang kita dengar pasti mempengaruhi kondisi jiwa dan fisik kita. Jika kita mendengarkan kabar baik, totu malas mauhurta, ada sukacita bersama dengan kita. Sebaliknya, anggo itangyon hita kabar buruk, maka jiwa kita akan gundah gulana. Anggo itangyon hita bapa marsahak bani inang, ay lambin tambah jengis ni doham inang. Sonaha mauhurta inang? Gombal? Pasti malas do uhurta kan? Sebalik nih, anggo inang makatahon hu bapa, bapa ay roh ganteng ni doham. Nah hita bapa. Iya. Tentu haganupan malas do uhur ni halani on adalah kabar sukacita yang baik yang kita dengarkan. On mas ada contoh pengaruh na mendengarkan nadear mambaen malas uhurta. Kita perlu cermat dengan setiap hal yang kita dengarkan, memberi perhatian penuh, mendengarkan dengan rendah hati, sehingga dapat mengerti kebenaran. Jadi anggo adong na curhat banta,
tangihon hita mah. Pendengar yang baik kita dulu. Rendah hati mahoma hita, ulang mitor ibalosi hita. Ase na mendengarkan dengan rendah hati, memperoleh pengertian yang benar. Demikianlah kehidupan rohani kita. Apakah saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita bahagia, merasa bersukacita? Balosi hitama bani urta. Adong do sukacita bani nama nangihon hatani nebata-bata. Atau masih ada yang mengganjal dalam diri kita pada saat mendengarkan firman Tuhan. Kita dikollo beate inang bapa. Haganu pusok niuhur atep adong naganjal ibagas uhurta. Sanggahita lahu hu gareja. Manangar ambilan mahita ase dapotan berkat hita hubani Tuhan. Tetapi kadangkala ada orang yang tidak bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dia suka hanya di waktu-waktu tertentu, sesuai dengan seleranya saja. Kalau dia merasa senang dan nyaman dengan khotbah atau bahkan si pengkhotbahnya, maka dia dapat mendengarkan dan menerima. Kalau tidak nyaman dengan itu, maka ia bersungut-sungut dan menolaknya. Jadi ulang itong kornasiam ise na mambobai ambilan ate bapa inang hita haganupa. Tapi isini ambilan ma na ipardiate hita. Halani hatani Tuhan do laho si bogeonta ase dapotan malas ni uhur hita. Orang yang sulit mendengarkan firman Tuhan, maka imannya tidak bertumbuh. Dalam Heber 10 sada ayat sada, ia tahon, ia hapor sayaon ay matengir ni uhur bani si Arab honongkon. Apa namambahen torang pasal naso nidida. Bapa inang hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas goluon buedo tantangan na ihadapi hita. Halani ay porludo hapor sayaon na gogoh. Kita perlu iman yang kuat. Sebagai ilustrasi buat hanami sebuah paku. Paku berguna untuk menggantungkan benda di dinding. Ukuran paku bermacam-macam do. Paku ibarat iman kita. Dinding ibarat Tuhan. Benda yang mau digantungkan ibarat hidup dengan permasalahannya. Semakin berat yang akan dipasang, maka butuh paku yang besar, maka perlu iman yang besar. Dan tentu paku itu harus tertancap kuat di dinding. Artinya tentu iman tak harus kuat bersandar kepada Tuhan. Permasalahan boleh ada, tetapi jangan memilih paku yang salah. Jangan sampai kita memiliki iman yang kecil atau iman jasmani saja. Yang percaya pada Tuhan ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita harus memiliki iman rohani yang besar sehingga melekat pada Tuhan dan kita kuat
menghadapi masalah. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, perjumpaan rohani kita dengan Tuhan. Iman timbul dari firman yang diurapi oleh Roh Kudus. Sada perenungan ma bata bani minggu inang sadarion janah bani Hari Perempuan Internasional hagolukon hita ma hatani Tuhan na itangar hita irik ihorjahon hita bani siganuk ari ulang pitah pendengar tapi dihut mahita sebagai pemberita firman. Ulang itulak ham firman pakona memberitahon firman. Bani nama nangar ambilan nama dear tubuh mah hapor sayau janah semangat na baru. Bapak inang hita haganupan itangan tapi lang ihorjahon berarti lang memahami dengan benar, lang memahami dengan seksama. Ibain hanami contoh nih adong undangan bani inang namin dihut mahita langsinggan dihut berpartisipasi bani na melaksanahon kegiatan ai tapi dihut mahita homa makobaskon haganupan berarti hita doma memahami janah melaksanahon harosuh ni Tuhan. Jahoba ma nagabe hagogohanta bani mandopakon sagala namasa hubata. Songon hatani tekskor inang bani sadarion tangihon ma pandilo ni Tuhan. Sai paolos hamma lambin surung mahita mambalosi rosuh ni Tuhan. Selamat minggu inang napa 67 tahun kon mabata haganupan jana selamat Hari Perempuan Internasional mahubata horasma bani kuria haganupan. Amin. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata, terima kasih ma bani hatamu nado pondos ban nami. Ajari ham ma hanami, aseboi manangar, maka goluhkon, jana makorjahon titahmu ai Tuhan. Ibagas gorani Yesus Kristus, hanami martonggo. Amin.